Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini akan membahas mengenai bersiap menghadapi penilaian akhir semester atau PAS. Nah, PAS ini tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan belajar. Setelah kalian belajar selama satu semester, di akhir semester kalian akan melakukan PAS. Tujuannya untuk mengukur seberapa berhasil kalian belajar, bagaimana tingkat keberhasilan atas belajar yang sudah dilakukan sebelumnya. PAS yang akan kalian lakukan di tanggal 1 Desember sampai tanggal 7 Desember tentunya masih bersifat daring. Tetapi meskipun daring, sama saja PAS yang akan kalian lakukan ini akan menimbulkan rasa deg-degan, rasa takut tidak bisa menyelesaikan PAS dengan baik. Pada intinya, rasa cemas dalam menghadapi PAS tentu akan muncul. Tapi, jangan khawatir, hari ini kita akan mencoba untuk bersiap dalam menghadapi penilaian akhir semester atau PAS. Kita langsung pada pembahasan yang pertama mengenai kecemasan menjelang PAS. Nah, rasa cemas menjelang PAS adalah wajar sebenarnya. Survei menunjukkan bahwa ada 59% pelajar Indonesia yang merasa cemas ketika akan menghadapi ujian ataupun PAS. Nah, rasa cemas yang wajar sebenarnya dapat meningkatkan kinerja otak. Nah, tubuh kita sebenarnya punya sistem tersendiri, punya cara kerja tersendiri ketika menghadapi suatu hal yang mengancam. Dalam hal ini dikaitkan dengan PAS. Ketika kita menghadapi PAS dan tubuh kita sebenarnya akan menyalakan alarmnya. Ketika tubuh kita menyalakan alarm, maka tubuh kita akan menghasilkan hormon-hormon yang beragam. Dua diantaranya adalah hormon adrenalin dan hormon kortisol. Yang mana pada intinya hormon-hormon ini akan membuat kita dapat berkinerja secara lebih efektif. Otak kita bisa mengingat lebih baik. Nah, jadi sebenarnya kecemasan yang wajar bisa mendorong pelajar kalian sebagai siswa bisa belajar lebih baik dan mengingat lebih baik pula gitu. Tetapi rasa cemas yang berlebihan dan tidak berhenti terus-menerus gitu ya. Nah, akan menyebabkan kalian sebagai siswa bisa melamun, kosong pikirannya, atau sebaliknya terlalu banyak pikiran, overthinking terhadap apa yang mungkin terjadi. Ketika hal tersebut terjadi, tidak menutup kemungkinan respon fisik juga akan muncul, seperti misalnya berkeringat, padahal kalian tidak sedang olahraga. Misalnya kalian sebenarnya sedang memikirkan saja bagaimana nanti PAS, tapi kalian terus-menerus memikirkannya. Tidak menutup kemungkinan kalian akan berkeringat secara otomatis karena terus-menerus memikirkan hal tersebut. Selain itu, misalnya ada lagi sakit kepala, bahkan sesak nafas itu bisa timbul ketika kalian memiliki kecemasan yang terus-menerus dan tidak berhenti. Nah, sebenarnya apa sih penyebab kecemasan menjelang PAS ini? Setidaknya ada 4, tetapi mungkin kalau kita gali lebih dalam akan banyak gitu ya penyebab kecemasan menjelang PAS. Yang pertama adalah berkenaan dengan kelanjutan studi atau karir. Ketika kalian mengikuti ujian atau PAS yang menentukan kelanjutan studi dan karir kalian, maka rasa cemas yang timbul akan lebih tinggi. Kita ambil contoh seperti ini. Penilaian atau ulangan harian dengan PAS pasti menimbulkan kecemasan yang berbeda. Lebih cemas PAS daripada ulangan harian. Ketika PAS dibandingkan dengan
ujian di kelas 3 gitu ya. Nah, itu akan berbeda pula. Nah, penyebab kecemasan itu berkenaan dengan kelanjutan studi atau karir. Kemudian yang kedua, berkenaan juga dengan harga diri dan kepercayaan diri. Ketika kalian punya masa lalu berkenaan PAS ini selalu gagal, dapat nilai yang kurang baik, maka harga diri dan percaya diri untuk menghadapi PAS biasanya rendah. Nah, ini yang menyebabkan kecemasan menjelang PAS. Kemudian yang ketiga adalah penghakiman dari orang tua atau teman. Nah, rasa takut dimarahin, diejek, dan penghakiman-penghakiman lain dari orang tua dan teman itu bisa menyebabkan kecemasan ketika menjelang PAS. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan takut mengecewakan guru. Ketika guru sudah mengajar 1 semester, kemudian melakukan penilaian akhir semester dan nilainya ternyata jelek, nah kalian takut kan ya? Nah, rasa takut mengecewakan guru ini bisa menjadi salah satu penyebab kecemasan menjelang PAS timbul gitu. Selanjutnya ini adalah poin yang terpenting kalau menurut Bapak di video kali ini, yaitu bagaimana cara untuk mengatasi kecemasan menjelang PAS. Ada banyak sebenarnya berbagai cara yang bisa kalian lakukan, tapi setidaknya ada 4 yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah tuliskan kecemasan di dalam kertas. Nah, tubuh manusia, tubuh kita sendiri bisa kita ibaratkan sebagai HP gitu ya. Ketika HP kalian sudah penuh memorinya oleh aplikasi dan data-data yang kurang penting, maka data-data dan aplikasi tersebut harus dihapus sebagian. Sehingga memori kalian, memori HP kalian gitu ya, menjadi kosong kembali dan aplikasi-aplikasi serta data-data yang lebih penting bisa masuk dan diinstal. Begitupun dengan tubuh manusia. Ketika tubuh kita, diri kita, perasaan-perasaan yang ada di dalam diri kita penuh dengan kecemasan, maka hal tersebut harus dikeluarkan. Caranya bisa dilakukan dengan menuliskan kecemasan di dalam kertas. Ketika kecemasan kita sudah alihkan di dalam kertas, maka sudah pindahlah kecemasan yang tadinya berada di dalam diri kita, kemudian ada di dalam kertas. Ketika sudah ada di dalam kertas, tidak hanya menuliskan saja sebenarnya. Kalian bisa meremas-remas kertas tersebut, kemudian membuang ke tong sampah. Nah, rasa cemas tersebut bisa kalian buang ke tong sampah, sehingga tubuh kalian, diri kalian menjadi kosong lagi, sehingga memberikan kesempatan data-data yang lebih penting, aplikasi kalau di HP yang lebih penting bisa masuk ke dalam diri kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah olahraga ataupun relaksasi. Ini amat penting berkenaan juga dengan hormon-hormon yang ditimbulkan atau dihasilkan ketika kita olahraga. Hormon-hormon seperti antidepresan akan muncul ketika kita melakukan olahraga. Tapi pertanyaannya, olahraga apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan dan dapat mengatasi kecemasan menjelang PAS? Sebenarnya olahraga apapun itu, mulai dari lari, kemudian bersepeda, berenang, olahraga apapun yang kalian lakukan, olahraga fisik ya, yang bisa kalian lakukan itu akan menghasilkan hormon-hormon antidepresan yang pada akhirnya akan mengatasi kecemasan ketika menjelang PAS. Yang ketiga, cara mengatasi kecemasan menjelang PAS adalah bisa dilakukan dengan fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Memang kita punya hal yang bisa dikendalikan dan banyak hal yang tidak bisa dikendalikan. Sebagai contoh misalnya begini, ketika kalian merasa
satu semester kemarin melalui pembelajaran dengan kurang baik, maka hal tersebut sudah tidak bisa dilakukan. Kita tidak punya daya upaya apapun terhadap apa yang sudah berlalu. Maka fokus pada yang bisa dilakukan. 1 minggu lagi atau beberapa hari lagi, beberapa hari ke depan masih mungkin untuk bisa dikendalikan. Maka itu yang harus menjadi fokus. 3 hari lagi nih masih ada kesempatan untuk belajar. Apa sih yang akan kita lakukan? Nah itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, cara untuk mengatasi kecemasan menjelang PAS adalah membuat target yang realistis. Ini berkenaan pula dengan waktu. Bapak langsung contohkan misalnya seperti ini. Ketika besok misalnya kalian akan mengikuti PAS untuk mata pelajaran geografi. Nah, PAS geografi tentu materinya ada banyak. Tapi ketika waktunya yang tersedia untuk belajar hanya 2 jam, maka buat target yang realistis. Kalian tidak akan bisa menyelesaikan atau membaca ulang seluruh materi. Buat targetnya yang realistis. Apakah hanya poin-poin pentingnya saja di bab-bab tertentu gitu ya. Nah, ini harus dilakukan. Memang hasilnya mungkin menjadi tidak optimal ketika kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, maka yang harus dilakukan adalah menyesuaikan target yang lebih realistis. Jadikan kenyataan hari ini sebagai pelajaran untuk masa depan gitu. Ketika siswa banyak melakukan belajar sistem kebut semalam, ini adalah pilihan yang tidak baik gitu ya. Karena targetnya tidak realistis. Kalian misalnya melakukan SKS sistem kebut semalam untuk belajar 3 mata pelajaran. Nah, ini target kalian tidak realistis. Maka buat target yang realistis. Target yang realistis ini berkenaan pula dengan pemahaman kita bahwa tidak seluruh mata pelajaran harus kita selesaikan dengan sempurna. Mungkin kita akan sedikit kurang baik di dalam satu mata pelajaran. Itu bukanlah suatu hal yang bermasalah. Yang penting kita masih bisa lulus. Tapi kita punya daya unggul di mata pelajaran yang lain. Itulah pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Video ini adalah video terakhir di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 ini. Semoga berbagai video yang sudah kalian tonton dapat kalian ambil manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama menjadi guru BK di semester 1 untuk tahun pelajaran ini. Semoga kita bisa bertemu di semester depan, di semester 2, dengan suasana yang berbeda. Semoga saja kita sudah dapat belajar di dalam kelas meskipun belum normal 100%, tapi setidaknya ada suasana yang baru dan COVID-19 ini segera bisa dikendalikan gitu ya. Terima kasih, semangat terus untuk menghadapi PAS di tanggal 1 sampai 7 Desember. Semoga hasilnya merupakan hasil terbaik atas usaha kalian selama belajar di 1 semester ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.